tema kuliah kapital dan investasi sosial hakikatnya membahas prinsip pemahaman kapital dan investasi secara ekonomi yang diupayakan berkait dengan perkembangan kemasyarakatan. Sebagaimana telah dibahas, kapital sosial memang diuraikan oleh para ahli ilmu sosial. Namun demikian, kepentingannya adalah kepentingan perbankan agar berbagai investasi yang dilakukan dan mendorong kegiatannya akan berkelanjutan. Salah satu faktor yang diperkirakan menentukan keberlanjutan investasi keuangan itu adalah kapital sosial. Pada kali ini kita akan membahas tentang investasi sosial. Kata investasi juga terus terang ini merupakan konsep yang lahir dari kacamata ekonomi. Supaya Anda ketahui, di Institut Pertanian Bogor pada awalnya pelajaran ekonomi berkait dengan pelajaran sosial dan tidak terpisahkan. Oleh karenanya dulu dikenal berbagai jurusan dengan nama sosial ekonomi. Baik, kita akan coba membahas apa itu investasi sosial. Konsep investasi sebagaimana telah disebutkan adalah konsep ekonomi dan bisnis atau ekonomi dan usaha. Oleh karenanya kata investasi atau investment sering dimaknai sebagai upaya penanaman modal atau kapital baik oleh birokrasi pemerintahan, perusahaan-perusahaan pemerintah, atau penanam modal lain dari organisasi usaha swasta dalam mengelola aset-aset yang dikuasai dengan tujuan digunakan dan diharapkan agar mendapat imbal balik yang lebih besar pada masa depan. Oleh karenanya kata investment atau investasi ini pada hakikatnya berkait dengan persoalan surplus ekonomi atau akumulasi dari kekayaan. Ini menjadi penting kalau kita lihat secara basis pengertian ekonomi. Namun demikian, kita berinvestasi berupaya untuk mendapatkan imbal balik yang lebih besar. Itu tidak lepas juga dari persoalan-persoalan sosial. Jadi, investasi yang basisnya pemikiran ekonomi akan berhasil apabila kita melihat aspek-aspek lain yang mempengaruhinya, misalnya persoalan kebudayaan, persoalan kemasyarakatan, dalam bagaimana perkembangan komunitas, tingkat perkembangan kemajuannya, bahkan sampai etik dari orang-orang dalam bekerja, hingga persoalan-persoalan politik. Oleh karenanya menjadi penting sebenarnya membahas investasi yang berkaitan dengan investasi sosial. Karena kalau kita mengatakan investasi sosial, meskipun konsep investasi dipinjam secara ekonomi, menjadikan pemahaman investasi itu menjadi sebuah konsep sosial ekonomi atau baik juga kita sebut sebagai ekonomi sosial, di mana aspek ekonomi tidak lepas dari aspek-aspek sosial. Apa pendefinisiannya? Kalau saya memberikan kata yang mungkin mudah-mudahan Anda bisa ingat dengan cepat, kata investasi sosial sebenarnya menunjuk pada
upaya yang menggabungkan dua kegiatan dan prinsip dalam berinvestasi, yaitu antara mengumpulkan profit yang sekaligus berbuat kebajikan. Ini yang perlu kita cermati, dan Anda bisa ingat ini menjadi sebuah diskursus yang menjadi penting. Dengan menunjuk kata investasi sosial sebagaimana saya sebutkan, yaitu mengumpulkan profit sambil berbuat kebajikan, ada semacam postulat sebenarnya dalam mata kuliah ini bahwa investasi sosial itu berkaitan dengan akumulasi kapital sosial. Ini memang masih diperdebatkan, tapi dalam konteks perkuliahan ini menjadi sebuah postulat yang dapat dipercaya selama kita mampu melakukan investasi sosial itu secara penuh dapat mengakumulasi kapital sosial yang ada di masyarakat yang menjadi tempat investasi sosial itu dilakukan. Oleh karenanya investasi sosial dan kapital sosial itu merujuk pada pemahaman konsep sosial yang dimaknai sebagai bentuk bagaimana para individu saling berhubungan, atau hubungan individu dengan sekumpulan individu, atau hubungan antara kumpulan itu dalam kerangka relasi sosial untuk tujuan keberlanjutan hidup bersama. Nah, munculnya tiba-tiba keberlanjutan hidup karena terus terang pemahaman investasi sosial dalam perkembangannya yang berkait dengan akumulasi kapital sosial tidak hanya bicara ekonomi sosial, bicara juga keberlanjutan di mana ekosistem dari masyarakat itu menjadi penting. Nah, konsep ini menjadi perlu perhatian. Selain sosial ekonomi, di situ ada persoalan-persoalan ekosistem. Basis itulah yang kemudian kalau kita definisikan investasi sosial adalah upaya menanamkan sejumlah aset atau dana untuk memperoleh imbal balik berupa benefit, profit secara material, dan benefit menjadi sebuah kemanfaatan yang sekaligus bernilai kebajikan untuk memperbaiki mutu kehidupan dan lingkungan bersama yang sekaligus meningkatkan kapital sosial pada masa depan. Kata sosial ekonomi dan lingkungan nampaknya menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pendefinisian investasi sosial. Tidak hanya persoalan kemasyarakatan, tetapi persoalan ekonomi yang bernilai kebajikan sosial, di mana di dalamnya ada prinsip keberlanjutan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Merujuk definisi investasi sosial yang diungkapkan sebelumnya, pemahaman yang penting kita lakukan adalah bicara investasi sebenarnya ada diskursus antara ekonomi dan persoalan nilai sosial dan kebajikan. Digambarkan dalam gambar ini, seorang investor apabila ingin melakukan investasi dengan tujuan yang profit dalam investasi usaha, dalam pikirannya adalah imbal balik secara material yang terukur, saya katakan terukur, yang akan dia dapatkan dalam jangka waktu tertentu, dan prinsipnya adalah akumulasi kekayaannya. Namun apabila kita perhatikan seorang investor melakukan investasi yang tujuannya adalah menemukan profit dan sekaligus kebajikan dalam investasi yang kita kenal sebagai investasi sosial, imbal baliknya selain aspek material sebenarnya ada aspek lain yang menjadi penting adalah aspek imaterial.
Oleh karenanya, persoalan-persoalan menimbang nilai sosial tertentu dan bahkan nilai-nilai agama dapat menjadi latar belakang seorang investor melakukan investasi. Oleh karenanya, kalau kita lihat definisinya, digambarkan hijau di sini adalah selain persoalan ekonomi dan sosial, persoalan-persoalan perbaikan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi pemikiran investor. Boleh jadi itu punya nilai aspek material, namun aspek imaterial ada di dalamnya. Oleh karenanya, dalam gambar ini digambarkan investasi yang dilakukan untuk investasi sosial bisa jadi punya aspek material investasi usaha, tetapi ada aspek imaterial. Oleh karenanya, profit bukan yang optimal, tapi profit bersama dengan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Sebagai kita tahu, banyak investor-investor dalam investasi sosial itu melakukan investasi berdasarkan penimbangan-penimbangan nilai sosial dan agama. Banyak para investor di bidang investasi sosial itu memanfaatkan dana-dana yang terkumpul akibat ajaran agama atau punya nilai-nilai sosial yang sama. Munculnya gagasan dari perdebatan lapangan tentang investasi sosial hakikatnya tidak lepas dari pelaksanaan secara teori yang menganggap negara sebagai welfare state, yang menjadikan pemerintah dalam sebuah negara sebagai agen utama melakukan perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan warga negara. Ini sering dikenal dengan konsep pembangunan sosial. Mengapa kemudian ada ide investasi sosial? Persoalannya adalah ada yang menganggap bahwa konsep di mana negara menjadi bagian dari pembiayaan pembangunan sosial itu dianggap sebagai pengeluaran sosial, social spending, dan ini dinilai tidak produktif dalam mendukung kapasitas produktif warga negaranya dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, ide investasi sosial sebenarnya mau mencoba melacak formulasi baru dari konsep welfare state. Mengapa ini menjadi bahan yang penting? Terus terang, investasi sosial itu saat ini cenderung digunakan dan lebih berkembang konsepnya dari pihak-pihak bukan pemerintah. Sebagaimana contoh, organisasi keagamaan dalam mendorong masyarakat untuk berbuat kebajikan dalam konteksnya selalu berkaitan dengan bagaimana usaha masyarakat dapat mandiri, maka dia gunakan atau organisasi itu menggunakan konsep investasi sosial, bukan menjadi charity, pemberian, bukan memberi ikan tapi memberi pancing untuk mendapatkan ikan. Belum lagi gagasan investasi sosial ini berkait juga dengan peran pemerintah yang ke depan itu semakin terhakis oleh makin besarnya jaringan korporasi dalam bentuk kegiatan ekonomi. Oleh karenanya, gagasan-gagasan mendorong government menjadi governance, pemerintahan menjadi bagaimana melakukan kepemerintahan dengan tata kelola,
yang melibatkan multi pihak yang beragam dalam konsep partnership atau kemitraan, ini menjadi gagasan membuka ruang lain dari pihak-pihak di luar pemerintah. Oleh karenanya ke depan organisasi swasta dalam konteks perkembangan yang saya sebutkan tadi nampak semakin aktif dan menjadikan gagasan investasi sosial, khususnya dalam mengembangkan masyarakat dalam kaitan menjaga keberlanjutan usaha mereka, itu semakin intens. Ini yang menjadi penting. Bukan berarti peran pemerintah hilang. Peran pemerintah tetap ada dan secara sejarah melakukan investasi sosial yang utama adalah mulai dari negara. Tetapi dalam kemajuan kemudian di mana organisasi swasta semakin kuat dalam membuat jaringan-jaringan pengaruh masyarakat dan keberlanjutan usahanya, melakukan profit yang menumbuhkan kebajikan, maka swasta akan semakin aktif dan mengembangkan konsep investasi sosial ini. Merujuk dengan pemahaman dan definisi serta proses perkembangan konsep investasi sosial, ada beberapa isu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, isu tentang bagaimana investasi sosial ini dapat dijadikan platform dalam pengambilan kebijakan. Ini menjadi penting karena pengertian investasi sosial itu jelas berbeda dengan bagaimana membangun charity untuk melakukan perlindungan atau perbaikan kehidupan dari golongan masyarakat tertentu. Yang kedua adalah isu tentang memberi ruang lebih besar pada inisiatif organisasi swasta yang mendukung gagasan investasi sosial sebagai upaya sukarela. Kata sukarela itu menjadi penting, voluntary. Jadi perusahaan itu didorong, difasilitasi untuk memanfaatkan konsep ini bukan dari konsep mandatori karena perundang-undangan, sehingga perusahaan akan berupaya menginvestasikan sumber dayanya dalam mendukung inisiatif yang terprogram untuk meningkatkan aspek sosial dan produktivitas yang berkelanjutan dari komunitas. Itu sebuah isu juga dan kita berada di dalamnya. Apakah kita akan menjadi pelaku atau kita akan menjadi orang yang mendukung, dan peran-peran swasta dan pemerintahan sebenarnya menjadi penting terlibat dalam isu ini. Isu ketiga adalah mendorong implementasi gagasan yang berkembang soal social investment atau social responsibility investment atau social return on investment. Konsep-konsep ini didorong diimplementasikan sebagai strategi investasi dari agen pembangunan yang bukan pemerintah. Saya pikir apabila lulus mendorong berbagai agen dan aktor untuk menjadikan implementasi gagasan-gagasan tersebut menjadi hal yang penting, karena terus terang dengan cara seperti ini adalah kita akan mendorong menggabungkan antara memperoleh profit yang optimal dengan kebajikan sosial dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Isu keempat mungkin mengikuti ide-ide yang berkembang dengan modifikasi istilah investasi sosial menjadi dalam kaitan social impact assessment. Ini menjadi menarik karena terus terang gagasan ini mendorong investor yang bicara financial return, imbalan hasil, tetapi punya impact yang profitable, tetapi punya dampak sosial yang luas, didorong oleh tata kelola yang baik. Oleh karenanya ini juga sesuai dengan tabiat generasi baru
mudah-mudahan Anda ada di dalamnya, yang senang ikut menjadi social entrepreneur dan berdampak secara terukur untuk komunitas atau mengkonservasi sumber daya alam dan lingkungan dan memulihkannya dari kerusakan sebagai usaha masyarakat. Artinya ide investasi sosial yang terukur kemudian punya impact yang besar menjadi penting dibanding dengan sejauh mana optimalisasi profit. Ini menjadi sebuah isu yang menarik. Menutup perkuliahan dengan tema definisi dan isu investasi sosial, saya pikir penting juga memikirkan tentang bagaimana melihat konsep social impact investment. Dan di dalam konsep ini sebenarnya termaktub ide-ide investment social investment atau investasi sosial. Ada 4 area yang saya pikir kita harus perhatikan. Misalnya kata terukur itu menjadi penting. Kalau kita melakukan impact yang besar dan terukur, itu harus jelas. Oleh karenanya persoalan data ini harus jadi perhatian dalam mengukur social investment atau investasi sosial. Prosesnya pun dengan data yang baik, kita akan memperbaiki kebijakan-kebijakan dalam mengimplementasikan gagasan investasi sosial, ya, jadi policy. Nah, yang jelas impact-nya harus terukur dalam kebijakan yang punya impact besar. Maka perlu inovasi dari langkah-langkah, katakanlah dari contoh, dari gagasan membuat engagement kepada emerged community, itu satu inovasi. Oleh karenanya menjadi menarik, apa yang menjadi langkah-langkah inovasi yang penting dalam melakukan social investment, khususnya dengan istilah social impact investment. Yang terakhir, yang sering terabai adalah 3 hal tersebut jelas-jelas harus berkait dengan bagaimana investor melakukan kegiatannya dan percaya melakukan investasi sosial. Maka aspek finansial, financing, action itu jadi penting juga. Oleh karenanya ini akan menjadi bahasan selanjutnya dalam menyusun strategi bagaimana social investment dilakukan.